ongoing thing. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai limit fungsi tak hingga ya. Oke, semangat. Harus semangat ya. Yuk kita langsung bahas. Nah, kemarin kalian pasti sudah bahas mengenai ini kan, limit X menuju A, fungsi, dan itu hasilnya. Tetapi sekarang kita akan bahas limit X menuju tak hingga seper X, seperti itu bentuknya dari limit tak hingga fungsi aljabar. Jadi sebelum itu ada materi prasyaratnya ya yang harus diikuti. Yaitu yang pertama kalian harus mahir dulu, yaitu teorema-teorema dari limit yang udah pernah kita pelajari, yang ini ya. Nah, harus diingat juga, oke, untuk menyelesaikan soalnya nanti. Yuk, langsung aja kita bahas. Oke, di sini kita akan membuktikan berapa sih nilai dari limit X menuju tak hingga seper X gitu. Perlu diketahui yang seper X ini itu adalah fungsinya ya. Itu merupakan fungsi, dan yang ini adalah mendekati tak hingga. X mendekati tak hingga gitu. Berarti nilai X-nya itu terserah kita berapa gitu. Sekarang kita masukkanlah nilai X-nya ya. Kita mulai aja X-nya itu 1 ya. Untuk mempermudah aja. Yuk kita masukkan X-nya 1. Kalau 1, fungsinya ini berapa jadinya? Masukkan X-nya 1. Berarti 1 per 1 yaitu 1. Oke, lanjut. Kita masukkan aja langsung 10. Berarti 1 per 10 yaitu 0,1. Lanjut lagi. Kita masukkan lagi 100. Nah, berarti 1 per 100 adalah 0,01. Lanjut lagi. Kita masukkan 1000. Berarti 1 per 1000 adalah 0,01. Lanjut lagi. Kita seterusnya gitu kan, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan coba 10 pangkat 6 yaitu 0,00001 gitu kan. Nah, berarti dapat kesimpulan nih. Nilai X yang kita ambil ini itu kan nilainya tak hingga gitu kan. Mau berapapun nilainya kita masukkan ke fungsinya yaitu seper X, hasilnya yaitu mendekati 0 gitu kan kesimpulannya. Iya, setiap kita masukkan tadi X-nya makin besar minus sampai ke yang positif atau tak hingga gitu, hasilnya bakalan mendekati 0. Iya kan? Iya, berarti kita simpulkan apa yang dapat kita simpulkan, bahwa nilai limit X menuju tak hingga seper X itu sama dengan 0. Oke, dapat ya kesimpulannya ya. Iya, inilah dia konsep dari limit fungsi tak hingga ya. Ayo lanjut, kita ke contoh soal aja ya. Diketahui limit X menuju tak hingga 7 tambah seper X tambah 2 per X kuadrat. Nah, berapakah hasilnya? Oke, kemarin tuh kita udah belajar ya mengenai konsep limit. Nah, hampir sama ini. Kalau ada penjumlahan, kita bisa memisahkannya kan? Pertama kita pisahkan aja dulu. Berarti ini sama aja dengan limit X menuju tak hingga 7. Kemudian kita pisahkan lagi. Berarti limit X menuju tak hingga seper X ya kan. Yuk kita pisahkan lagi. Berarti tambah limit X menuju tak hingga dari 2 per X kuadrat. Kan. Nah, kalau misalnya konsep limit apa? Nah, kalau konsep limit dia cuma ada konstanta, kan? Berarti dia tetap itu aja ya nilainya. Tuh 7 berarti ya. Lanjut. Yang ini limit X menuju tak hingga seper X. Berapa nilainya tadi? Adalah 0 ya. Berarti tambah 0. Lanjut. Sekarang limit X menuju tak hingga 2 per X kuadrat. Nah, ini berapa hasilnya? Nah, 2x kuadrat itu kan sebenarnya sama aja dengan 2 dikali seper X kali seper X gitu kan. Nah, makanya
hasil dari limit X menuju tak hingga itu kan 0 ini kan. Bakalan 0, maka 2 kali 0 itu 0. Jadi kesimpulannya kalau di bawahnya ini atau penyebutnya bernilai X di bawah gitu ya. Nah, nilai limitnya adalah 0 ya. Berarti limit X menuju tak hingga 2 per X kuadrat adalah 0. Berarti ini juga tambah 0. Berarti hasilnya berapa dong? 7. Gampang kan? Iya. Berarti ini jawabannya 7 ya. Oke. Kita akan bahas mengenai bentuk limit tak hingga yang rasional, yaitu bentuk pecahan ya. Jadi ada limit X menuju tak hingga fx per gx. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara cepat mengingatnya adalah ingat Bapak Teti. Oke? Ingat Bapak Teti. Bapak Teti itu adalah bagi pangkat tertinggi. Oke? Kita ambil aja X-nya yang pangkat tertinggi. Oke, masuk aja ke contoh soal biar ngerti ya. Kita masuk ke contoh mengenai bentuk limit X menuju tak hingga fx per gx. Nah, inilah contohnya ya. Jadi limit X menuju tak hingga 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 1 per x pangkat 3 ditambah 2x tambah 2. Nah, cara menyelidikinya adalah tadi apa? Ingat Bapak Teti. Bapak Teti itu apa? Bagi pangkat tertinggi gitu kan. Nah, jadi semua angkanya ini kita bagikan sama pangkat-pangkat tertinggi, yaitu apa? Pada soal pangkat tertinggi adalah pangkat 3 kan, karena yang ini 2, baru yang ini 3 pas ya pangkat tertinggi. Yang ini pangkatnya 1 kan. Yang ini nggak ada pangkatnya, yaitu pangkat 0. Nah, berarti pangkat tertinggi adalah X pangkat 3. Yuk kita mulai yuk menjawabnya. Limit X menuju tak hingga, yuk kita bagikan semua sama pangkat tertinggi. Berarti 2x pangkat 3 per x pangkat 3 ditambah x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3. Oke, semuanya bagi pangkat 3 lah semua itu ya. Berarti ini x pangkat 3 per x pangkat 3. Ini juga 2x per x pangkat 3 ditambah 2 per x pangkat 3 gitu. Nah, setelah kita semua bagikan dengan x pangkat 3, kita ambil langsung nilainya gitu ya. Jadi untuk menyelidikinya, ambil angka yang pangkatnya itu sama atas bawah. Lain itu, kalau berbeda pangkat atas sama bawahnya itu bernilai 0 gitu. Coba lihat, yang pangkatnya sama yang mana? Ini ya. Ini x pangkat 3, yang di bawah juga ini kan yang sama. Nah, yang berbeda itu yang mana? Yang berbeda itu kan ini pangkatnya berbeda, ini juga berbeda, ini berbeda, ini berbeda. Nah, kalau berbeda hasilnya 0 ya. Berarti limit X menuju tak hingga untuk pangkat yang berbeda itu nilainya 0. Oke, yuk. Berarti kalau yang udah sama ini berapa nilainya? 2 ya. Lanjut. Apa kalau pangkatnya berbeda? Yaitu hasilnya 0. Oke, lanjut. Itu juga 0. Oke, per yang di bawahnya yang sama itu nilainya berapa ini? Kita coret-coret. Hasilnya berapa? 1 ya kan? Iya. Yuk lanjut, itu berbeda. Berarti dia 0. Lanjut. Itu berbeda juga 0. Oke, berarti hasilnya berapa nih? 2 per 1 yaitu 2. Oke, gampang kan? Berarti hasilnya kita masuk contoh selanjutnya. Nih. Pangkat tertingginya pangkat berapa? Ayo kita telaah. Yang di atas nih X-nya pangkat 1. Kemudian yang ada X-nya yang di bawah ini yaitu pangkat 2. Nah, tapi jangan salah sangka. Oh, pangkat 2 Bu, yang paling tinggi. Berarti semua dibagi pangkat 2. Enggak ya. Kita lihat juga di sini ada akar. Ada akar. Coba Ibu mengingat kalian. Misalnya kalau akar A itu apa? A pangkat berapa? 1 per 2 kan? Iya, karena kenapa 1 per 2? Karena di sini A itu kan pangkatnya 1. Sebenarnya akar itu nilainya ada 2 di situ, maka A per 2. Sama kayak berarti kesimpulannya apa? Kalau A pangkat M
Di sini ada N, berarti ini apa? A pangkat M per N. Itu harus ingat ya. Nah, berarti kalau yang soal ini pangkat berapa dia? X pangkat. Berarti yang di dalam akar itu pangkat X-nya berapa? Pangkat 1 juga. Iya. Berarti sama, semuanya kita bagi dengan X pangkat 1. 1 berarti nanti di dalam akar ini tetap dia dibagi dengan pangkat 2 gitu ya, ngerti ya? Yuk lanjut yuk. Berarti ini berapa dia? Limit X menuju tak hingga. Berarti ini X dibagi X ya kan? Kan pangkat tertingginya 1 tadi. X pangkat 1 berarti 7 juga dibagi X. Yuk lanjut yang di bawahnya. Itu kita bagi sama pangkat apa? Kalau di akar dia emang pangkat 1 juga kan. Tapi karena yang di akar kita ikut X pangkat 2. X pangkat 2 berarti ini 4X kuadrat dibagi X kuadrat juga. Juga dibagi dengan pangkat 2 gitu ya. Nah, yuk kita lihat yang mana yang sama. Ini udah sama, ini juga sama. Sedangkan yang 7 per X sama yang ini berbeda gitu kan. Nah, itu hasilnya 0. Yuk langsung kita hasilkan. Oke, berarti ini hasilnya berapa? X per X yaitu 1. Lanjut. Ini berapa nilainya karena berbeda yaitu 0. Lanjut yang di bawah. 4X kuadrat per X kuadrat. Berarti akar dari akarnya ikut juga ya, jangan gak ikut. Akar 4 ditambah sama 0. Oke, berapa itu hasilnya? Berarti 2 per akar 4. Berapa hasilnya? Yaitu 2. Oke, inilah dia hasilnya. Gampang kan? Kita masuk ke contoh soal berikutnya ini ya. Ketahui soalnya seperti ini ya. Coba kita lihat. Nah, di situ udah ada akar kan? Semuanya ini mengandung akar kan? Yang di atas akar, yang di bawah juga akar. Nah, kalau udah semuanya ada akar-akar, kita langsung aja lihat pangkat yang di dalamnya. Tinggal dibagikan sama pangkat tertingginya. Udah gitu aja. Ya. Yuk, berarti ini limit X menuju tak hingga pangkat tertingginya. Berarti ini X kuadrat per X kuadrat ya kan, dikurang 1 per X kuadrat ya kan. Nah, kemudian ditambah dengan akar 4X kuadrat per X kuadrat juga kan. Ditambah 5 per X kuadrat. Oke. Nah, baru kita semuanya bagi. Yang di bawah sekarang kita bagikan sama pangkat tertinggi juga, yaitu X pangkat 2-nya. X pangkat 2 per X pangkat 2 kurang 5 per X pangkat 2. Kemudian ditambah akar 4X kuadrat per X kuadrat dikurang 7 per X kuadrat. Oke, sudah kita bagikan semuanya dengan pangkat tertinggi. Sekarang kita hasilkan yuk. Ya. Yuk, berapakah nilainya? Kita ambil aja dengan pangkat yang sama. Oke, yang sama itu yang ini ya kan. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Udah itu aja. Yang lainnya 0. Berarti itu adalah akar 1 tambah 0 ya. Akar 1 aja langsung kita buat. Lanjut, tambah akar 4 per akar 9 ya kan. Ditambah akar 4. Oke, gampang ya. Iya, yuk lanjut. Berarti hasilnya berapa tuh? 1 ditambah 2. Hasilnya 3. Kemudian akar 9 yaitu 3. 3 tambah akar 4 itu 2. Berarti 3 tambah 2 adalah 5. Oke, berarti hasilnya 3 per 5 ya. Gampang sekali, kan? Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan semoga makin rajin ya belajarnya. Oke, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.